boleh dibilang begitu ya, rupiah ini masih mampu atau boleh dibilang cukup resilient walaupun berada dalam posisi terdepresiasi. Kita lihat sebetulnya pemerintah ini sudah memberikan artinya atau mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan upaya untuk membuat rupiah berada di zona hijaunya. Untuk kita lihat DHE SDA sendiri begitu ya yang sudah diterbitkan di 1 Agustus begitu di 2023. Apakah sebetulnya untuk saat ini sudah cukup efektif untuk artinya membuat rupiah berada di zona penguatannya atau sebetulnya perlu ada kebijakan lain lagi yang artinya lebih efektif lagi? Iya Mbak, sebenarnya kalau kita melihat pemerintah itu udah banyak banget hal yang dilakukan ya. Ada apa triple intervention dari Bank Indonesia, kemudian ada TDBHE gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat sih emang udah cukup banyak alternatif solusi yang sudah dilakukan. Mungkin yang lebih penting adalah mengefektifkan terutama untuk TDDHI-nya ya, karena kalau misalnya TDDHI ini berhasil dilakukan dengan efektif itu bisa cukup besar gitu ya, cukup besar bisa menambah cadangan devisa kita gitu, itu sehingga bisa menjadi peluru juga untuk Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Gitu. Walaupun sebenarnya memang kalau kita lihat dalam kondisi yang seperti saat ini ya, di mana dolar strong sekali, at least mungkin dalam waktu pendek ini ya, mungkin apabila dolar menguat juga intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia mungkin untuk smoothing ya, untuk smoothing supaya dolar rupiahnya nggak naik terlalu tinggi aja gitu. Jadi naiknya itu coba perlahan gitu ya. Eh, jadi kalau ditanya tadi apakah solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia eh, sudah cukup baik, menurut saya hal-hal yang dilakukan itu langkah-langkahnya itu bagus semua ya. Mungkin tinggal perlu efektivitas terutama di pelaksanaan TDDHI-nya. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak John. Saya ingin ke Pak Mika. Pak Mika, kita lihat sebetulnya untuk kebijakan DHE dan juga SDA begitu yang diberlakukan 1 Agustus 2023 nampaknya memang belum terlalu terlihat atau artinya belum berdampak signifikan. Nah, apakah Anda sendiri melihat untuk saat ini pemerintah kurang sigap atau artinya pemerintah masih akan melihat dulu bagaimana posisi begitu ya dari rupiah atau sebetulnya menurut Anda seperti apa Pak Mika, silahkan. Baik, Mbak Sinta, saya pikir masih terlalu dini ya untuk mengakses efektivitas dari revisi peraturan pemerintah untuk devisa hasil ekspor sumber daya alam ini, karena uh, kalau dalam revisi PP tersebut kan dikatakan batas minimum penempatan dana DHE itu kan 3 bulan ya. Jadi mestinya nanti kira-kira di bulan November, perkiraan saya, itu baru kita akan bisa melihat apakah revisi dari PP DHE ini efektif atau tidak. Jadi memang kita masih tetap berharap bahwa kombinasi sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia ini akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi pasca COVID, kemudian juga di sisi yang lain bisa menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga pasar keuangan domestik. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin ke Pak John. Pak John, seiring dengan kalau kita lihat Bank Sentral di Amerika Serikat atau The Fed begitu ya yang nampaknya belum akan memangkas suku bunganya, malah akan cenderung hawkish. Apakah ini juga berpeluang begitu ya untuk di sisa tahun 2023 ini bagi rupiah untuk menyentuh level 16 ribunya. Bagaimana Anda melihat ini Pak John? Sebenarnya begini Mbak Sinta itu. Kalau kita ngeliat sebenarnya eh, pasar keuangan itu kan terkadang reaktif ya. Kalau kita ngeliat sekarang kayak misalnya US Treasury, 10 US Treasury 4,78 kalau saya nggak salah pagi ini tadi saya lihat ya, 4,78. Which sebenarnya kalau misalnya perkiraan saya kalau misalnya Fed itu naikin memang cuma 1 kali, subinya sekitar 4,7 itu mentok ya harusnya US Treasury. Tetapi kita lihat bahwa almost every day yield US Treasury itu naik. Ini menunjukkan bahwa marketnya masih nervous dengan apa yang dilakukan oleh the Fed. Ya. Karena kalau misalnya kita lihat komen the Fed tuh bilang bahwa memang agak-agak mix ya, ada voting member yang bilang perlu naik
2 kali, ada yang bilang ini nggak cukup gitu ya. Walaupun majority sepertinya menyatakan bahwa butuh kenaikan 1 kali. Tetapi ada escape clause dari Fed Governor Powell bahwa semua itu adalah life decision istilahnya gitu. Di mana nanti penentuan suku bunga itu benar-benar depend on real data menjelang suku bunga itu seperti apa gitu ya. Inflasi seperti apa, data tenaga kerja seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita lihat mungkin walaupun inflasi di Amerika itu sekarang turun, kayak misalnya core-nya udah 3,7 ya dari high sekitar 9% gitu. Tetapi penurunan ini dianggap belum secepat harapan gitu ya, menuju target inflasinya Fed yang 2%. Dan mix dengan data tenaga kerja yang masih cukup robust gitu ya, nggak jelek perkiraan awal, dan GDP juga yang masih sekitar 2% gitu, yang 2 kali lebih tinggi dibanding ekspektasi awalnya Fed gitu ya. Jadi mix dari ini menyebabkan bahwa market nervous, apakah benar Fed-nya akan 1 kali aja gitu ya, atau malah bisa jadi lebih 1 kali gitu. Itu yang membuat dia nervous. Walaupun seperti kata Pak Mika tadi, kalau kita melihat probability rate Fed future sebenarnya di November dan Desember itu chance-nya itu even ya, 50-50 untuk naik 1 kali suku bunga itu. Nah, ini yang mungkin akan jadi ini market ya. Setiap data akan sangat sangat di watching oleh market. Kenapa? Karena belum ada done deal untuk kenaikan suku bunga itu. Itu yang mungkin akan dicek apabila statement lebih penting ya. Kenapa? Karena kalau kenaikan 1 kali itu udah di price in oleh market menurut saya. Tetapi statementnya apakah nanti akan tetap lebih hawkish dari perkiraan pasar, atau bisa lebih netral gitu ya. Karena kenapa? Kenaikan dolar ini udah dengan ekspektasi bahwa Fed-nya hawkish. Jadi kalau misalnya ternyata Fed tetap hawkish tapi nggak lebih hawkish dari perkiraan pasar, kemungkinan dolarnya akan ranging di level-level ini gitu. Tetapi kalau misalnya memang lebih hawkish dari perkiraan pasar lagi, maka mungkin dolar masih bisa naik gitu ya. Tetapi apabila di meeting November atau Desember gitu ya, Fed-nya tone-nya berubah agak less hawkish, maka kemungkinan malah dolarnya bisa akan turunan di akhir tahun. Jadi belum, kalau menurut saya sih kita masih benar-benar masih menunggu data by data gitu ya. Seperti itu ya Mbak Sinta.